Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tani Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berjumpa kembali bersama saya Sahabat channel Karya Alam. Untuk tayangan kita kali ini, kita akan sedikit berdiskusi tentang beberapa pertanyaan di kolom komentar cara budidaya jengkol dari mulai part 1 sampai dengan part 3. Tapi sebelum kita masuk ke bahan diskusi, tetap dukung channel kami dengan memencet tombol merah. Yang pertama datang dari akun Maudin Watchlog. Berbuahnya lama bener ya, saya beli bibit 1,5 meter. Sudah 3 tahun baru kepantau 5 meteran. Ada solusi percepat pembuahannya, Kang? Secara teorinya, apabila kita melakukan pembibitan melalui biji generatif, memerlukan waktu 7 sampai dengan 8 tahun menghasilkan buah. Apabila kita melakukan dengan sistem vegetatif, 4 sampai dengan 5 tahun baru menghasilkan buah. Tapi tidak apa-apa, kita coba. Untuk langkah yang pertama, Bapak lakukan dari memenuhi unsur hara dari tanaman jengkol Bapak. Yang pertama, lakukan penyiangan, buat lubang setengah mata cangkul keliling daripada pohon jengkol. Kemudian lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang, urea, DSP, KCl. Aduk menjadi satu dengan perbandingan 21 atau 1:1. Pupuk yang sudah kita aduk taburi di lubang yang sudah kita buat, kemudian tanam kembali. Kemudian yang kedua, kita beralih ke batang. Apabila di batang jengkol ada hama, semut, atau penyakit jamur, lakukan pembersihan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, masuk ke pemangkasan. Apabila Bapak rasa 5 meter pohon Bapak sudah cukup tingginya, lakukan pemangkasan, seimbangkan antara batang dan cabang. Mungkin itu bisa Bapak coba. Semua itu dilakukan pada saat musim penghujan untuk menghindari pohon jengkol stres dan pupuk dapat diserap oleh tanaman. Untuk lebih jelasnya, saya ganti pakaian dulu. Kita lihat di kebun. Saat ini saya sedang berada di perkebunan jengkol Bapak Fadil. Beliau adalah salah satu anggota kelompok tani di tahun 2013-2014 budidaya tanaman jengkol. Pertama, apabila ada hama seperti semut, kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian lakukan penyiangan di seputaran pohon jengkol. Kemudian kita lakukan pemangkasan, dan ini adalah pohon yang dilakukan pemangkasan. Jadi kita bedakan dengan pohon yang tidak dilakukan pemangkasan. Pohon ini terlihat rimbun, tapi produksi buah kurang. Coba ya. Kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua. Datang dari akun Ladang Hias. Usia panen jengkol membutuhkan waktu berapa tahun? Saya jawab 5 tahun dia sudah berbuah. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu syarat tumbuh dari tanaman jengkol ini. Yang pertama, berdasarkan klasifikasi iklim menurut Smith Ferguson, tanaman jengkol biasanya tumbuh di iklim C dan D, beriklim lembab atau agak lembab. Ketinggian hingga 1000 meter dari permukaan laut cocok ditanam di tanah tipe latosol. Dia tidak akan optimal apabila kita tanam di tanah yang berpasir. Di situ sudah masuk unsur hara, intensitas cahaya matahari, serta pasokan air yang cukup. Itu yang kedua. Apabila kita melakukan pembibitan melalui biji, untuk langkah yang pertama yang harus kita ketahui yaitu memilih pohon indukan yang berusia minimal 10 tahun ke atas.
Yang kedua, sudah berbuah minimal 3 sampai dengan 4 kali musim buah. Yang ketiga, biji jengkol dipilih yang sudah tua atau yang sudah tua jatuh alami ke tanah. Untuk biji jengkol yang belum tua, jadi belum sepenuhnya tua, dia dapat tumbuh tetapi akan mengalami kendala pada saat pertumbuhannya, seperti pohon cenderung kerdil, serta pohon lama akan berbuah. Mungkin apabila dua syarat tadi sudah kita garis bawahi, pohon jengkol bisa berbuah di umur 5 tahun. Jawab ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Datang dari akun Jumadi SAP. Kalau boleh tahu, jarak tanam jengkol yang ideal berapa meter, Pak? Dan saya jawab, terima kasih pertanyaannya, akan kami jelaskan di video berikutnya. Kemudian dijawab kembali, jawab sekarang kenapa, Pak? Bukan saya tidak mau segera menjawab dari pertanyaan Bapak Jumadi, cuman saya mau mengajak langsung Bapak untuk melihat jarak tanam yang ideal dari tanaman jengkol ini. Lihat video ini. Di sini bisa kita lihat, ini adalah pohon jengkol yang sudah berbuah usia 6 tahun. Langsung saja, mungkin bisa kita hitung dengan langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jarak pohon jengkol 12 meter. Kita lihat. Enam tahun. Untuk percabangannya belum ketemu. Di satu pohon. Ini kita coba di pohon yang kedua ini dengan pohon yang ketiga. Berapa jarak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekitar 12 meter. Kita lihat. Sudah mulai ketemu. Sudah terjawab, Pak ya. Apabila Bapak mau melakukan budidaya jengkol, khusus budidaya jengkol, jarak yang ideal minimal 15 meter antar pohon. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Datang dari akun Galih Robani. Pak, untuk jenis jengkolnya, jenis varietas jengkol yang ditanam di video apa namanya? Trims. Varietas, berarti kita berbicara tentang kelompok tanaman. Kelompok tanaman spesies yang dapat membedakan dengan spesies lainnya. Bisa dilihat dari pertumbuhan, daun, bunga, buah, dan biji. Dan apabila diperbanyak, tidak akan mengalami perubahan dari pohon indukan. Untuk biji jengkol yang saya tanam di video pembibitan cara budidaya jengkol dari mulai part 1 sampai dengan part 3. Saat ini saya berdomisili di Aceh. Di Aceh ada 2 tempat pohon jengkol tumbuh. Yang pertama, dia di daerah ini jengkol saya tanam 2014. Laut. Yang kedua, nama kelompok saya Terang Bulan. Tengah. Kedua tempat ini memiliki iklim yang berbeda. Dan yang pertama, kelompoknya saat itu untuk baton pria langsung dari kopi. Bentuknya kami mendapat satu dan lebih 100 pokok daripada per orang di daerah tengah.
Untuk di daerah tengah, biji jengkol cenderung lebih lebar tetapi tidak begitu cembung seperti biji jengkol yang ada di daerah pesisir. Kemudian untuk daerah pesisir, tadi sudah satu jenis, dia ada satu jenis lagi yang biasa tumbuh, yaitu biji jengkol yang lebih kecil. Biasa di sini disebut jengkol padi. Jujur saja, untuk varietas yang Bapak tanyakan, jadi saya hanya mengambil biji jengkol dari dua tempat yang berbeda tadi. Karena sampai dengan sekarang di daerah saya ini sertifikasi serta pemuliaan terhadap tanaman jengkol belum saya dapatkan. Terjawab Pak ya? Tapi sebelum kita akhiri tayangan ini, ada sedikit hasil pengamatan saya di lapangan dari beberapa anggota kelompok tani saya menanam tanaman jengkol ini. Tanaman jengkol dia ditanam di dua tempat yang berbeda oleh kelompok tani saya. Yang pertama, dia ditanam di lahan yang khusus tanaman jengkol, jadi tidak ada tanaman lainnya. Yang kedua, dia ditanam untuk melengkapi tumbuhan yang sudah ada di lahan tersebut sebelumnya. Mana yang lebih cepat berbuah antara kedua lahan ini? Saya lihat di mana pohon jengkol ditanam, di sekitarnya ada pohon yang masih satu kerabat dengan pohon jengkol, yaitu pohon petai Cina atau biasa di sini disebut lemtoro. Pohon ini ditanam sebagai pohon pelindung daripada pohon kopi. Untuk petai Cina atau lemtoro ini usia 3 sampai dengan 4 tahun dia sudah berbuah dan buahnya tidak berhenti. Mungkin antara pohon jengkol dengan pohon petai Cina atau lemtoro dia mempunyai keterkaitan sehingga menjadi proses alami untuk pohon jengkol bisa cepat berbuah. Mungkin itu saja sedikit diskusi kita tentang beberapa pertanyaan para sahabat tani di kolom komentar cara budidaya jengkol dari mulai part 1 sampai dengan part 3. Apabila ada penyampaian atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena semua itu hanya hasil pengamatan saya di lapangan. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Terus berikan dukungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.